Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tazaka dari kelas akuntansi 1C dengan NIM 124088021010019. Kali ini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Soal pertama yaitu nasabah BPR Syariah Barokah berjumlah 14.000 orang pada bulan Maret 2020. Diperkirakan jumlah nasabah akan meningkat sebanyak 50 orang setiap bulan. Jika tidak terjadi guncangan ekonomi, berapa jumlah nasabah pada bulan Januari 2021? Diketahui A ini sama dengan suku pertamanya yaitu 14.000. B itu sama dengan kira-kira jumlah nasabah yang akan meningkat setiap bulannya sama dengan 50, dan N ini sama dengan rentang waktu dari bulan Maret 2020 ke Januari 2021 yaitu 11 bulan. Masuk ke rumusnya, SN sama dengan A plus N min 1 dikali B. SN-nya sama dengan S11, A-nya sama dengan 14.000, sama dengan 14.000 ditambah 11 dikurangi 1 dikali 50. S11 sama dengan 14.000 ditambah 10 dikali 50, yaitu 14.000 ditambah 500, dan S11 sama dengan 14.500. Jadi jumlah nasabah pada bulan Juni 2021 adalah 14.500 nasabah. Lanjut ke soal kedua, yaitu tentukan persamaan garis yang melalui titik min 4 dan 8 dan 2 dan 2. Lalu tentukan grafiknya. Diketahui di sini X1-nya itu min 4 dan X2-nya 2. Y1-nya sama dengan 8, Y2-nya sama dengan 2. Nah, masuk ke rumusnya yaitu Y dikurangi Y1 dibagi per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Yaitu masuk ke soalnya Y dikurangi 8 per 2 dikurangi 8 sama dengan X dikurangi min 4 dibagi 2 dikurangi min 4. Itu di sini hasilnya Y dikurangi 8, 2 dikurangi 8 sama dengan min 6, sama dengan X ditambah 4 dibagi 6. Nah, di sini bisa jadi plus karena min ketemu min jadi plus, min ketemu min jadi plus. Di sini kita kali silang. 6 dikali Y itu 6Y, 6 dikali min 8 sama dengan min 48. Terus min 6 dikali X sama dengan min 6X, min 6 dikali plus 4 sama dengan min 24, karena min 24. 6Y sama dengan min 6X dikurangi 24. Nah, di sini min 48-nya dipindah ke sebelah kanan. Karena dipindah ke sebelah kanan jadinya plus. Jadi plus 48. Jadi di sini 6Y sama dengan min 6X ditambah 24. Karena min 24 ditambah 48 sama dengan plus 24. Jadi Y-nya sama dengan min X ditambah 4. Yaitu dari hasil min 6X dibagi 6 sama dengan min X. Dan 24 dibagi 6 juga sama dengan 4. Nah, ini untuk cari titik koordinatnya yaitu Y sama dengan, kita anggap ini Y itu 0. Di min X ditambah 4 hasilnya 4. X sama dengan 4. Terus kita juga anggap X ini sama dengan 0. Y sama dengan min X ditambah 4. Jadi Y hasilnya itu 4 karena X ini sama dengan 0. Untuk grafiknya itu sendiri seperti ini. Lanjut ke soal berikutnya, gambarnya grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 10 X pangkat 2 min 1 dengan menentukan titik potong dengan sumbu Y, titik potong dengan sumbu X, dan titik puncaknya. Diketahui A-nya sama dengan 10, C-nya sama dengan min 1. B-nya di sini nggak ada. Rumusnya itu X1 dan X12 sama dengan min B di plus minus akar dari akar B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C per 2 dikali A. Masukin soalnya itu di sini B-nya karena 0 jadi 0 plus minus akar 0 kuadrat min 4 dikali 10 dikali min 1. Sama dengan di sini 40. 2 dikali 10 sama dengan 20. Nah, X1-nya itu akar dari 40 sama dengan 6,32. Jadi 0 tambah 6,32 dibagi 20 sama dengan 0,316. X2-nya yaitu 0 dikurangi 6,32 dibagi 20 sama dengan min 0,316. Nah, untuk mencari titik tengahnya itu X1 ditambah X2 dibagi 2. 0,316 ditambah min 0,316 dibagi 2 hasilnya adalah 0. Terus untuk menentukan titik puncaknya sendiri yaitu
Balik ke soalnya, Y sama dengan 10. Di sini titik tengahnya 0 dikali 0 pangkat 2 dikurang 1. Nah, jadi karena 0 pangkat 2 dikali 10 sama dengan hasilnya 0 ya. Di Y-nya sama dengan min 1. Jadi di sini sisa min 1-nya. Nah, untuk grafiknya sendiri seperti ini. Lanjut ke soal ketujuh, yaitu suatu barang mempunyai kecenderungan permintaan sebagai berikut. Jika harganya 20, jumlah yang diminta 120 unit, tetapi bila harganya naik menjadi 50, permintaannya hanya 60 unit. Sementara itu di lain pihak, jika harganya 20, produsen menawarkan sejumlah 20 unit, dan bila harganya naik menjadi 50, produsen menaikkan pula jumlah yang ditawarkan menjadi sebanyak 110 unit. Tentukan fungsi permintaan, fungsi penawaran, keseimbangan pasar, dan diagram Kartesius. Keseimbangan pasar dalam diagram Kartesius. Nah, jawabannya diketahui Q1-nya sama dengan 120, Q2-nya sama dengan 60, P1-nya sama dengan 20, P2-nya sama dengan 50. Terus untuk penawarannya di sini Q1-nya sama dengan 20 dan Q2-nya sama dengan 110. Masuk rumus permintaan, QD sama dengan Q dikurang Q1 per 3 per Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 per P2 dikurang P1. QD-nya sama dengan Q dikurang 120 per 60 dikurangi 120 sama dengan P dikurang 20 per 50 dikurangi 20. Nah, jadi ini angka-angka ini hasil dari rumusnya ini. Tinggal dimasukin aja. Yaitu Q dikurang 120 per min 60 sama dengan P dikurang 20 per 30. Di sini dikali silang, yaitu 30 dikali Q sama dengan 30Q, 30 dikali min 120 sama min 3600, min 60 dikali P sama dengan min 60P, min 60 dikali min 20 sama dengan 1200. Nah, kenapa bisa plus 1200, bisa positif? Karena negatif ketemu negatif dikali sama dengan positif hasilnya. 30Q sama dengan min 60P tambah 1200 tambah 3600. Nah, jadi di sini min 3600-nya pindah ke sebelah kanan. Jadi plus 3600. 30Q sama dengan min 60P tambah 4800, yaitu 1200 ditambah 3600 sama dengan 4800. Nah, min 60P dibagi 30 sama dengan min 2P. Terus 4800 dibagi 30 sama dengan plus 160. Jadi QD di sini sama dengan 160 dikurang 2P, min 2P. Kita masuk ke fungsi penawaran. QS sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 per P2 dikurang P1. QS sama dengan Q dikurang 20 per 110 dikurang 20 sama dengan P dikurang 20 per 50 kurang 20. Nah, ini juga sama, tinggal masukin aja dari soal, jadi diketahui sini ke sini ke dalam rumusnya. Sama dengan Q dikurang 20 per 90 sama dengan P dikurangi 20 per 30. Ini kita kali silang lagi, 30 kali Q, 30Q, 30 kali min 20 sama min 600, 90 dikali P sama dengan 90P, 90 dikali min 20 sama dengan min 1800. 30Q sama dengan 90P dikurangi 1800. Nah, di sini min 600-nya pindah ke sebelah kanan, jadi positif, ditambah 600. 30Q sama dengan 90P dikurangi 1200, karena 1200 ini dapat dari 1800 ditambah 600 sama dengan 1200. Nah, terus selanjutnya 90P dibagi 30 dibagi 30 sama dengan 3P. Terus min 1200 dibagi 30 sama dengan min 40. Sama jadi QS-nya ini sama dengan min 40 ditambah 3P. Nah, untuk mencari keseimbangan pasar, rumusnya itu QD sama dengan QS. QD di sini 160 min 2P sama dengan min 40 ditambah 3P. 100, di sini kita pindahkan, jadi kita kelompokkan yang angka-angka yang huruf-huruf. 160 ditambah 40. Nah, jadi ini min pindah ke kiri sama dengan jadinya positif. Plus 40 sama dengan 3P plus 2P. Karena pindah ruas juga. Jadi 160 tambah 40 yaitu 200. 3P tambah 2P 5P. Jadi 200 dibagi 5P sama dengan 40. Jadi P-nya sama dengan 40. Untuk mencari Q-nya itu 160
dikurang 2 dikali 40. Nah, 40 ini dapat dari P-nya ini. P-nya kan sama dengan 40. 100, jadi 160 dikurangi 80. Min 2 dikali 40 sama dengan min 80. Jadi 160 dikurangi min 80 sama dengan 80. Q-nya sama dengan 80. Dapat. Nih kayak gini, guys. Untuk titiknya. Titik keseimbangan pasar. Untuk mencari titik koordinat dari fungsi permintaan, yaitu QD sama dengan, ya, kita misalkan di sini Q sama dengan 0, yaitu 160 min 2P. Kita pindahkan 160 ke sebelah kiri jadi min 160 sama dengan min 2P. Nah, di sini min 160 dibagi min 2P sama dengan 80P. Karena min ketemu min jadi plus ya. Di 80P. P-nya sama dengan 80. Dan misalkan P-nya sama dengan 60 sama dengan kosong, sama dengan 0, Q-nya itu sama dengan 160 min 2 dikali 0. Karena di sini 2 dikali 0 sama dengan 0, jadi sama dengan Q-nya sama dengan 160. Ini untuk dari fungsi permintaannya, titik koordinat fungsi permintaan. Untuk titik koordinat fungsi penawaran, yaitu QS sama dengan Q sama dengan, kita ibaratkan 0, kita misalkan 0, sama dengan min 4, min 40 ditambah 3P. Kita pindahkan min 40 ke sebelah kiri jadi 40 sama dengan 3P. 40 dibagi 3 sama dengan 13,33. Jadi P-nya sama dengan 13,33. Untuk mencari P-nya, untuk mencari Q-nya itu kita ibaratkan P-nya sama dengan 0. Q-nya sama dengan min 40 ditambah 3 dikali 0. Nah, di 3 dikali 0 sama dengan 0. Jadi Q-nya sama dengan min 40. Nah, untuk dari grafiknya sendiri seperti ini. Ini untuk fungsi penawaran, dan ini untuk fungsi permintaan, dan ini keseimbangan pasarnya. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.